semuanya, berjumpa lagi dengan kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teks berita. Perhatikan gambar-gambar di samping. Gambar-gambar berikut merupakan contoh berita yang terdapat di berbagai media. Kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian membaca berita di koran? Gambar di samping merupakan sebuah berita yang disampaikan melalui media cetak berupa koran. Selanjutnya, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar ini merupakan pembawa acara yang sedang menyampaikan berita. Di mana kalian dapat melihat kegiatan ini? Benar, kalian dapat melihatnya di televisi. Selanjutnya, kalian juga dapat membaca sebuah berita melalui media portal berita online. Contohnya seperti ini. Portal berita online ogzone.com dan yang kedua, portal berita online detik.com. Kalian dapat membaca berbagai macam berita baik dalam maupun luar negeri pada situs berita online. Selanjutnya, apa itu teks berita? Teks berita merupakan teks berbentuk laporan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau keterangan terbaru dari suatu peristiwa. Anak-anak, jika kalian pernah mengalami suatu peristiwa, kalian dapat menjadikannya sebagai berita. Berikut ini merupakan ciri-ciri teks berita. Nomor 1. Berita harus bersifat faktual atau dapat dipercaya. Sebuah berita tidak boleh ada kebohongan. Nomor 2. Berita harus yang aktual atau artinya adalah terkini. Nomor 3. Berita harus jelas dan menarik. Nomor 4. Sebuah berita harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan nomor 5, berita harus menggunakan kalimat sederhana supaya dapat mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, untuk memahami sebuah berita, kalian harus mengetahui unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dapat disingkat menjadi adik Simba. Apa itu adik Simba? Nomor 1. Apa? Kalian dapat menggunakan sebuah pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Begitu. Nomor 2. Di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Nomor 3. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Nomor 4. Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nomor 5. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Nomor 6. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana? Bisa memahami? Jadi, unsur-unsur berita terdiri dari 6 pokok. Yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. Bacalah berita berikut. Bu Iva memberikan sebuah contoh, sebuah berita berjudul Gempa Bumi Mengguncang Cilacap.
Baca baik-baik berita tersebut. Dari berita tersebut, dapat kita jadikan sebuah tabel tentang unsur-unsur berita. Yang pertama, unsur apa? Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah peristiwa gempa bumi. Yang kedua, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Jawabannya adalah peristiwa tersebut terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Unsur yang ketiga, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya, gempa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 bulan 6 tahun 2019. Tepatnya pada pukul 16:32 WIB. Unsur yang keempat, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau peristiwa gempa bumi tersebut? Jawabannya adalah yang mengalami gempa bumi tersebut adalah warga Cilacap, sekitaran Bandung, Pangandaran, Ciamis, dan Kebumen. Nomor 5. Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Jadi anak-anak, pada unsur mengapa itu menjelaskan mengapa sebuah peristiwa terjadi, apa alasannya. Nah, itu merupakan jawaban dari unsur mengapa. Dan yang terakhir, unsur bagaimana. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Pada unsur bagaimana ini menjelaskan lebih rinci, lebih jelas sebuah peristiwa dapat terjadi. Gempa bumi terjadi pada koordinat 8,68 lintang selatan dan 108,82 bujur timur, atau tepatnya berada di laut pada jarak 107 km ke arah selatan kota Cilacap. Dan selanjutnya. Bagaimana? Mudah bukan materi untuk kali ini? Supaya kalian lebih memahami materi unsur-unsur berita, silakan kerjakan latihan 1. Untuk latihan ini, kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ketentuan tugas silakan dibaca pada keterangan di bawah ini. Jangan lupa dikerjakan anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam Zona Belajar.